sesungguhnya keunggulan kami adalah mereka itu juga programmer. Jadi kalau sekarang ini yang rame multimedia. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, apa kabar? Senang banget hari ini Mufti bisa kembali hadir menemani kalian semuanya. Tentunya di program Bincang Unesa. Masih di selasar PKK ya, di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang. Hari ini kita akan mengulik informasi seputar program studi yang ada di Fakultas Teknik. Tepatnya di program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Seperti apa sih program studi ini, dan ketika kalian mau masuk di program studi ini, apa saja yang dipersiapkan? Langsung saja kita akan ngobrol bersama Bapak Dr. Andes Bambang Sujatmiko MT. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Perkuliahan di masa pandemi, seperti apa ini penerapan kuliahnya? Alhamdulillah, jadi di masa pandemi ini sebenarnya tidak ada masalah karena di informatika ya, teknik informatika itu punya semua infrastruktur ya. Jadi laboratorium dan lain-lain. Kemudian kami menggunakan Vinesa untuk mensupport kegiatan pembelajaran online. Jadi selama ini pemrograman atau kuliah yang ada di S1 PTI kebanyakan itu adalah project based dan case method, sehingga kita banyak mengajarkan mereka itu tidak secara teori yang detail, tapi mereka diberikan tugas supaya melakukan problem solving itu untuk memecahkannya. Oh, jadi selama istilahnya kuliah daring aman. Masih aman karena didukung oleh Vinesa juga. Betul, ya. Dan juga media-media yang lain. Betul. Oke, Pak Bambang, bisa diceritakan Pak, ketika adik-adik kita SMA yang pengen melanjutkan kuliah di PTI ini, apa saja yang harus dipersiapkan Pak? Baik, jadi begini. S1 PTI itu kan fokusnya nanti itu adalah menjadi guru di SMK. Jadi kompetensi yang harus dikuasai sebenarnya adalah passionnya adalah guru ya. Jadi seneng ngajar. Jadi kalau punya passion seneng ngajar, ya sudah, itu satu poin. Kedua, karena ini adalah istilahnya komputer science ya. Jadi di dalam PTI itu sesungguhnya ada ilmu yang dibawa, ilmu murni itu adalah komputer science. Komputer science itu ilmu komputer yang arahnya ke programming. Ya, programming. Jadi tidak sekedar selama ini kan yang kita kenal itu TIK ya, teknologi informasi. Yang dikenalkan cuma teknologinya. Ini enggak. Ini adalah algoritma dan seterusnya. Karena itu adalah bagian dari komputer science. Terus yang ketiga, Anda passion di bidang apa? Misalkan ini di tempat kami S1 PTI itu ada kepeminatan multimedia, ya. Kemudian ada peminatan rekayasa perangkat lunak. Terus yang ketiga adalah peminatan teknik komputer dan jaringan. Dan itu ada di SMK TIK. Ya, jadi di SMK itu ada program keahlian namanya program keahlian teknik komputer jaringan, program keahlian rekayasa perangkat lunak, program keahlian multimedia. Jadi ada 3 hal ini yang harus dipersiapkan. Jadi kalau mungkin dari SMA, maka dia paling tidak pernah belajar mengenal program lah, ya, mengenal coding, apakah itu basic, Pascal dan seterusnya. Tidak apa-apa. Yang penting orang kalau sudah mengenal programming itu logikanya jalan, gitu ya. Logikanya jalan, sehingga dia bisa memprediksi apa yang akan keluar, problemnya yang terjadi apa, gitu kan. Nah itu bisa muncul. Tetapi kalau selama ini yang saya kenal, anak-anak itu begitu saya tes pertama, itu cuman bisanya Word, Excel. Dasar banget itu. Betul, itu nggak menyentuh di PTI, biarpun itu nggak ada mata kuliah yang ngomong tentang aplikasi program, karena di sini urusannya adalah computer science ya, jadi programming. Tetapi disiapkan untuk menjadi guru di SMK, tidak menutup kemungkinan bisa di guru di SMA, di SMP, di SD, karena selama ini kalau saya ngomong tentang lulusan itu banyak direkrut di SMA, SD, SMP yang berbasis IT. Oh, ya. Lulusan dari PT ini
masuk di SD, SMP juga begitu Iya, Pak tapi ya? yang IT betul, IT, SD betul. yang fokusnya biasanya IT. menggunakan kurikulum Cambridge ya. Oh, Jadi kurikulum Cambridge itu laris ke sini mesti. Jadi kapan itu datang Pak, saya butuh sekian orang untuk bisa mengisi posisi di guru SD, IT. Jadi ini di SMP, SMA ya. Kalau ada yang mau silakan, saya tawarkan di grup. Ternyata banyak yang iya, karena mungkin dia juga tertarik dengan honornya ya. Sekolah-sekolah swasta yang berarti keren. lulusan-lulusan di PT ini juga sudah terserap Betul. dengan banyak. cepat begitu Iya, ketika sudah lulus begitu betul. ya Pak? Kadang-kadang belum lulus itu sudah diminta. Sudah diminta. Iya. Oh, luar biasa. Betul, karena tuntutan sekarang itu kan kalau mahasiswa masih mahasiswa ya, tingkat akhir itu artinya grade nilainya kan, grade bayarannya itu honornya nggak gede-gede banget lah, sehingga dia bisa dinego, tapi dia bisa menyelesaikan produk yang diinginkan oleh sekolah. Itu yang luar biasa. Ketika lulus bisa langsung masuk di sekolah betul, itu. iya, langsung, betul. Oke. Untuk lulusan SMA, semua jurusan bisa masuk apa hanya jurusan tertentu Pak yang bisa melanjutkan di PTI ini? Oke, jadi begini, karena ini urusannya adalah sains ya, kami cuman boleh saintek saja. Jadi soshum tidak boleh, karena apa? Ya nanti kasihan, mungkin dia bisa masuk ya, tetapi nanti dia lulusnya sulit. Ini sudah pengalaman dulu, ada yang memaksa gitu ya, tapi ternyata ya nggak bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena kalau sudah ngomong tentang coding, itu logika, itu nggak bisa kalau orang-orang dari soshum nggak bisa. Kesulitan begitu ya Pak? Betul. Mengejarnya Jadi, kesulitan. Kesulitan mengerjakan produk-produk yang jadi nanti di semester-semester tertentu itu kan ada project tadi ya, project itu kesulitan nanti dia. Ya kita nggak sampai hati sebenarnya, tapi ini adalah sebuah produk yang harus dikerjakan. Jadi sebuah keharusan. Kadang-kadang mata kuliah itu isinya adalah mata kuliah yang memang produknya adalah project. Itu di SMK juga ada itu. Oke. Berarti Ya. untuk adik-adik lulusan IPA ya Pak, Ya. yang bisa masuk di PT ini. Betul. Jadi untuk adik-adik IPA ya, persiapkan diri kalian bila berminat untuk bergabung di pendidikan teknik informasi ini bisa langsung masuk di Universitas Negeri Surabaya. Ya. Nah, untuk akreditasi sendiri Pak dari PT ini apa Pak? Jadi gini, ini kan tahun 2020 dulu itu akreditasi mau dilaksanakan, ternyata mundur karena kami semua yang tim akreditasi itu kena COVID, maaf. Oh. Akhirnya dilaksanakan di bulan Februari tahun 2021 dan alhamdulillah dinyatakan akreditasinya B, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan tahun-tahun Jadi berikutnya ini ke depan naik. kami akan lompat nanti ke ASIIN. ASIIN. Ya. Akreditasi internasional. Internasional, ya. Baik. Jadi karena apa? Istilahnya dari lembaga itu apa namanya? Percepatannya gampang, ya. Percepatannya gampang. Jadi ya sudah difasilitasi. Oke, semoga nanti ke depannya bisa segera melakukan percepatan untuk akreditasi internasional Pak ya. Iya, betul. Melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten dari Universitas di Surabaya PT ini. Betul. Nah, untuk persentase mahasiswa sendiri Pak, dari PT ini berapa? Untuk yang diterima SNMPTN, SBM dan SPMB nanti? Jadi gini, kalau SNMPTN biasanya itu kan 50%. 50%. Nah, ini untuk tahun ini sepertinya kita akan menambah kuota. Jadi kalau dulu kita cuma mengambil 2 kelas setiap angkatan, untuk tahun ini insya Allah mungkin 4 kelas. 4 kelas. Jadi ada Ditambah kesempatan 2 luar kelas. biasa, Luar ya, biasa. kesempatan untuk bisa masuk itu mungkin kompetisinya nggak selalu sulit lah, ya. Nah, nanti yang jalur berikutnya adalah SPMB ya. SBMPTN. Oh, SBPTN ya. Iya, SBMPTN. SBMPTN Mandiri, mungkin sekitar 20%, kemudian sisanya mungkin yang mandiri. Mandiri ya. SPMB. Ya. Jadi sudah jelas ya, GCPL teman-teman SMA, untuk kalian yang ingin bersaing untuk masuk di PTI UNESA ini bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Kalau sudah ketinggalan di SNMPTN, kalian bisa mempersiapkan diri untuk di SBMPTN dan SPMB-nya. Betul. Oke. Untuk keunggulan dari PT ini bisa dijelaskan Pak Ini. Bambang? Jadi kami itu memang dulu ada sebuah aturan ya. Jadi perguruan tinggi yang mantan IKIP itu harus pendidikannya tetap muncul di tiap jurusan.
Jadi Selain prodi murninya ya Pak. ya, salah satu jurusan TI ya itu harus ada pendidikannya satu, ya kan? Jadi di sini kan ada S1 PTI, kemudian S1 TI, S1 SI. Artinya bahwa pendidikan tetap ada, sehingga sesungguhnya keunggulan kami adalah mereka itu juga programmer, tetapi yang siap menjadi guru. Begini, guru-guru IT itu harus punya kemampuan mengajar programming. Artinya dia lebih menguasai programming untuk mengajarkan ke siswa. Iya. Kalau yang TI itu dia mengerti tentang programming untuk diri sendiri, dia Murni. mengerjakan untuk Ya, dirinya sendiri. ilmu murninya. Tapi dia tidak bisa mengajari orang lain. Nah, di sini kita siapkan anak-anak itu dengan 14 SKS untuk mata kuliah kependidikan, di mana dia harus menyiapkan apa saja yang akan disiapkan kalau menjadi guru, termasuk yaitu tadi bagaimana menjadi guru TI, guru computer science, bagaimana mengajar anak untuk bisa memprogram itu adalah sebuah keunggulan yang luar biasa. Iya. Jadi tadi kita punya ya tiga peminatan, ada TKJ, teknik komputer dan jaringan, kemudian yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak atau disebut software engineering, yang ketiga adalah multimedia. Ya. Jadi kalau sekarang ini yang ramai multimedia, ya karena teknologinya sudah berkembang. Semakin pesat ini Pak Betul, ya. ya. Penerapan MBKM sendiri di PTI ini seperti Luar apa? biasa. Jadi kami sudah menyiapkan kurikulum MBKM sejak tahun 2019 dulu. Kemudian sekarang sudah mulai masuk masa MBKM ya di semester 6. Mahasiswa kami ini yang diterima di MSIB ya, magang sertifikat dan studi independen bersertifikat itu hampir 50 mahasiswa dari 70 mahasiswa. Dari 70 yang 50 yang 50 masuk dibiayai oleh MSIB. negara, Luar jadi oleh biasa. kementerian. Yang lainnya dia mencari magang mandiri di perusahaan-perusahaan dekat. Jadi kami sudah menyiapkan MOU-nya untuk jadi mereka harus mengakui magang selama 6 bulan itu berbobot 20 SKS. Luar biasa. Jadi harus ini nanti bernilai 20 SKS. Nah, di aturan MBKM itu boleh menggunakan istilahnya nama mata kuliah, boleh menggunakan nama kompetensi. Jadi kalau kompetensi nanti ada soft skill, kemudian hard skill, ya. Nah, jadi ada 2 model. Ini sedang kita siapkan untuk datang. Jadi berikutnya kami akan datang ke perusahaan-perusahaan untuk MOU itu. Oh, berarti jaringan mitranya juga sudah banyak. Sudah. Terus untuk yang semester 7 nanti, ini kan ada istilahnya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Baik. Jadi mengajar di satuan pendidikan itu kita sudah siapkan dan difasilitasi oleh UNESA, sudah bekerja sama atau MOU dengan 850 SMK se-Jawa Timur. Woi, yang dilakukan beberapa waktu yang Betul, lalu itu. betul, Oke, iya. luar biasa. 850 lebih 850 lebih SMK se-Jawa Timur. Itu swasta dan negeri. Dan negeri. Iya. Luar biasa. Berarti untuk kemitraannya juga sudah siap. Luar biasa, siap. Betul. Dan juga mahasiswanya pun juga Luar sudah biasa, ya. luar biasa. Baik Pak Bambang, karena waktu juga harus memisahkan Iya. obrolan kita hari ini, bisa memberikan closing statement dan juga ajakan kepada para siswa-siswi SMA untuk bersama-sama bergabung di PTI UNESA ini. Silakan Bapak. Oke, anak-anakku yang mungkin Anda punya passion di bidang IT dan juga passion dalam menjadi guru, silakan bergabung dengan kami. Kami sudah menyiapkan kurikulum yang memang mengantar Anda untuk percepatan transfer knowledge IT di dalam revolusi industri 4.0. Silakan ya, kami akan menerima Anda dengan tangan terbuka. Silakan. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Bambang. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin ada website yang bisa dikunjungi oleh siswa-siswi, silakan. Ya. Jadi website kami itu namanya pendidikan IT FT Jadi pendidikan IT.ft.unesa.ac.id. Oke, silahkan dikunjungi untuk websitenya, mengetahui lebih lanjut mengenai PTI, Pendidikan Teknologi Informasi ya, Ya, Pendidikan Teknologi Informasi, untuk mengetahui lebih lanjut
seperti apa sih pendidikan teknologi informasi ini. Baik, saya Mufti, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung hari ini. Semoga informasi ini juga bisa membuka wawasan dan pengetahuan kalian tentang program studi pendidikan teknologi informasi di Universitas Negeri Surabaya. Saya Mufti dan Pak Bambang pamit. Terima kasih. Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Kece Radio.